Nah, anak solihah, kita akan belajar tentang gaya gesek ya. Nah, kita baca dari praktik yang ada nomor 1 sampai nomor 4. Itu kita memegang benda berupa pensil atau pulpen yang berbeda bentuknya, permukaannya. Nah, semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Nah, sedangkan gaya gesek tadi adalah gaya yang berlawanan arah yang dihasilkan suatu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, dan bahasa, serta agama. Selain itu ada pula loh keragaman dalam Indonesia, yaitu dalam hal ekonomi. Nah, kita baca keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi dalam melimpah. Potensi itu kekuatan ya. Namun, potensi alamnya belum mampu memanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian hendaknya ikut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja aktivitas ekonomi masyarakat? Nah, berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait. Nah, yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat Celcius sampai 11. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian ya. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian seperti di Kalimantan Tengah di tempat kita ini ya. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Nah, apa itu pertanian lahan basah? Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang banyak dikembangkan di daerah kalian? Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Nah, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas seperti ayam, bebek. Nah, peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, nah, setelah itu hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dikonsumsi artinya bisa dimakan, diolah ya. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Dibudidayakan itu artinya dikembangkan, dirawat, dijaga agar selalu terus berkembang biak dan tidak punah. Nah, yang pertama, peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil seperti kelinci, burung. Nah, yang peternakan besar seperti kambing, kerbau, sapi.
Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan dari hasil peternakannya, misalnya tas, sepatu, sendal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai sebutan negara maritim. Artinya luas wilayah perairan menyimpan potensi itu kekuatan, potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya alam hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Nah, misalnya pohon kina, pohon karet, dan pohon sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Kenapa? Karena kelestarian hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, hutan juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai penyimpanan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna, tempat tumbuhan dan hewan. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyak manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Baik anak solih-solihah, kita mengulas tentang keragaman Indonesia. Keragaman di masyarakat Indonesia sebaiknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa. Indonesia memiliki kelebihan yaitu kaya akan banyak budaya. Kita harus bisa menerima keragaman tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati dan tidak membeda-bedakan teman kita yang berbeda. Nah, kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara Republik Indonesia ya. Beberapa dampak negatifnya yaitu terjadinya konflik itu perselisihan ya. Setelah itu perpecahan, memandang masyarakat dan budaya sendiri itu lebih baik serta merendahkan masyarakat dalam kebudayaan yang lain. Itu tidak boleh ya. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleransi. Nah, ini yang toleransi yaitu
tidak membeda-bedakan dalam keragaman. Satu, menghargai perbedaan masyarakat. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik. Selain itu, sikap saling menghargai sikap yang tidak boleh ditiru yaitu memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh nggak acuh artinya tidak menghiraukan orang lain. Yang ketiga, memaksakan menonjolkan suku kepada orang lain, memperlihatkan sukunya lebih baik daripada yang lain. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma. Norma itu artinya aturan yang ada pada daerah tersebut. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri. Ya nggak boleh ya, kita harus bersikap toleransi. Baik, anak soleh-solihah, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton dan dipelajari ya, dipahami bahasanya. Yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Assalamualaikum.